saya ada satu pertanyaan lagi ini. Harap Uwe bisa menjawab pertanyaan ini. Iya nak. Apa itu pertanyaan? Pendapat Uwe, bagaimana pendapatnya Uwe dengan fenomena anak-anak zaman sekarang ini yang menghabiskan waktunya untuk bermain game, dan siapa paling bertanggung jawab atas itu? Oh, iya. Dan Pertanyaannya bagus ya. Apa lagi? dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Oke, bagus. Pertanyaannya bagus. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan itu pada sisi fakta kenyataannya yang ada saat ini. Memang benar nak, bahwa fenomena sekarang ini anak-anak seusiamu, bahkan yang lebih tua dari itu, yang lebih kecil dari kamu juga, itu mereka terjebak dalam sebuah kebiasaan baru sejak adanya teknologi alat komunikasi yang disebut dengan HP. Mereka melalui program-program yang ada, terutama sekali permainan game, mereka terjebak dengan permainan game. Mereka melupakan masa depan. Mereka seolah-olah tidak punya cita-cita untuk masa depannya. Mereka habiskan semua waktu untuk bermain game. Padahal setiap waktu yang tersita dari main game itu adalah waktu-waktu yang penting untuk masa depannya, tapi mereka lalai dari itu. Banyak sekali di mana-mana, di kota maupun di desa, mereka main game. Hanya sedikit yang memiliki kesadaran bahwa kita perlu melatih diri, kita perlu belajar hari ini, kita perlu menyusun perencanaan bagaimana kita ke depan. Ada, tapi sedikit jumlahnya yang seperti itu. Bagaimana bangsa kita bisa maju ke depan jika generasinya hanya bermain game, tidak memiliki cita-cita, tidak menempa diri, ya, tidak membiasakan diri untuk berpikir lebih produktif dan maju, menghabiskan waktu secara sia-sia. Kelak bangsa ini, saya khawatir ya, bangsa kita ini akan semakin terpuruk jika generasinya seperti ini dan tidak ada perubahan. Anak-anak generasi kita hari ini, ya, teman-temanmu, kakak kelasmu, adik kelasmu, sekarang ini menurut Uwe sudah saatnya dilakukan penanganan khusus. Karena ini saya melihat sebagai benar-benar sebuah ancaman. Teman-teman sekelas misalnya, mereka sudah banyak yang terlibat bermain game, tuh. Mereka yang terlibat di dalam main game itu bagaimana prestasi belajarnya? Tentu menurun, toh. Nah, bagaimana dengan masa depannya? Bagaimana dengan masa depan bangsa kita? Padahal bangsa kita ini mengharapkan generasi muda sebagai penerus tongkat estafet kepemimpinan. Generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan sosial yang bagus, dari kondisi yang kurang bagus menjadi lebih bagus ke depannya. Tetapi jika mereka lalai dalam belajar, bagaimana mungkin kepercayaan orang tua untuk melepaskan tongkat estafet ini kepada generasi muda jika tidak dipersiapkan? Makanya perlu sekarang, ya, dilakukan penanganan khusus kepada generasi muda dengan apa? Para orang tua, para pendidik, ya, masyarakat didorong untuk memberi peran aktifnya di dalam pembinaan itu. Jangan pendidikan hanya diserahkan sepenuhnya kepada sekolah yang berbatas waktu. Pendidikan itu harus menjadi tanggung jawab masyarakat. Pendidikan harus menjadi tanggung jawab orang tua. Dan selanjutnya pendidikan juga menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan formal kita, yakni sekolah-sekolah negeri maupun sekolah-sekolah swasta. Tidak boleh satu peran saja, harus ada kepedulian. Nah, kepedulian itu sekarang harus didorong untuk menangani generasi yang saya katakan ini sudah bermasalah. Main game habis waktu itu sudah masalah.
masalah besar bagi kemajuan bangsa kita, karena ini akan merusak generasi bangsa. Lalu pertanyaan terakhir tadi, siapa yang paling berperan, siapa yang paling bertanggung jawab atas fenomena ini? Ya, jawaban saya tentu saja orang tuanya. Orang tua di rumah permisif, artinya membiarkan anak-anaknya untuk memegang game atau tidak mengawasinya dalam penggunaan HP. Tadinya HP ini kan dibeli, ya, dibelikan ke anak-anak, diberikan kepada anak-anaknya untuk sarana pembelajaran, tetapi pada akhirnya kan disalahgunakan. Nah, kenapa sampai terjadi penyalahgunaan itu? Karena kontrol dari orang tua itu tidak ada. Di sekolah meskipun dikontrol penggunaannya, tetapi ketika dia pulang sekolah di rumah, anak-anak membiasakan diri untuk main HP sampai habis waktunya, sampai PR dari guru tidak dikerjakan. Habis waktu main game. Kesalahan berikutnya, orang tua dan ingin menentukan kenapa dibelikan HP. Anak-anak tidak bisa dibelikan HP, kecuali konsultasi kepada guru di sekolah. Guru pembimbing di sekolah harus konsultasi. Bagaimana anak-anak saya, aman tidak saya belikan HP? Apakah penggunaan HP ini benar-benar dibutuhkan untuk kemajuan belajarnya, atau justru nanti berbahaya? Jadi seharusnya ada kerjasama yang baik antara orang tua murid dan pihak sekolah. Jangan orang tua murid hanya percaya saja memberi tanggung jawab itu kepada sekolah tanpa menyiapkan dirinya berperan aktif dalam bekerja sama dengan lembaga pendidikan itu. Jadi lembaga pendidikan harus menjalankan tugasnya sebagai lembaga pendidikan, tetapi kerjasama dengan orang tua murid harus terjadi. Orang tua murid harus proaktif, jangan guru yang mendatangi satu-satu rumah, tapi guru misalnya itu tadi kasus kebiasaan main game. Itu kebiasaan main game itu karena ada alatnya, ada media, ada HP. HP ini kan dibelikan orang tuanya. Mestinya orang tua murid yang mengambil keputusan, yang akan mengambil keputusan membelikan HP anaknya, harus konsultasi kepada guru pembimbing di sekolah, guru BP, ya, sekolah. Bagaimana anakku ini, aman enggak kalau saya belikan HP? Kalau tidak aman menurut guru, jangan dulu dibelikan. Kalau betul-betul kebutuhan, ada, bisa dibelikan. Tapi di sekolah dikontrol, di rumah juga dikontrol. Kalau dia tidak bisa kontrol, jangan. Selain daripada itu, jika biasakan anak-anak tinggalkan rumah, tidak di sekolah, tidak di rumah, tapi pergi di tempat lain. Harusnya masyarakat juga peduli. Jangan melakukan pembiaran. Siapa saja anaknya, siapapun, ya. Warga kita lihat, oh ini anak-anak main HP, lihat main game, tidak boleh. Harusnya ada kepedulian. Pertanyaanmu yang terakhir apa tadi? Saya lupa. Bagaimana cara mengatasinya? Ya. Jadi cara mengatasinya sekaligus itu tadi. Cara mengatasinya adalah adanya kepedulian 3 lembaga formal, yakni sekolah, lembaga rumah tangga, dan masyarakat. Cara mengatasinya. Ya, inilah jawaban saya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih ya, sudah memberikan jawaban kepada saya ini. Alhamdulillah ya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.